Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati ila nur, summa ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun, waladzi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajala musamma indahu summa antum tamtarun. Wa huwa Allahu samawati wa bil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma tasifun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innamal ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pertama dan yang utama sebagai insan yang beriman senantiasa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang mana sampai detik ini masih beri kesempatan kepada kita, masih beri petunjuk, diringankan kaki kita untuk mendatangi majelis ini. Semoga Allah ridho dan mudah-mudahan senantiasa kita dimasukkan di dalam golongan orang-orang yang beriman dan bukan dari golongan orang-orang yang ingkar ataupun orang-orang yang kafir. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar menganalisa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ciri-ciri ataupun amalan-amalan dari orang-orang yang disebut orang musyrik dan orang-orang kafir. Pada waktu yang lalu saya sampaikan, saya belajar ciri-cirinya itu ada 16 macam. Tentu ini berdasarkan petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Tapi ternyata setelah saya belajar lebih lanjut, ciri-ciri amalan dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir berdasarkan Al-Quran itu ada 25 macam. Dan ini saya tidak mengarang cerita, tidak membuat drama, tetapi ini analisa ini berdasarkan petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama kemarin kita sudah analisakan, yaitu orang-orang yang disebut orang yang musyrik ataupun orang-orang kafir itu adalah berhukum mengambil hukum agama itu selain dari hukum yang diturunkan oleh Allah berdasarkan surat ke-5 ayat 44, wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan siapa yang berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Dan ayat ini juga tidak sendirian, banyak didukung oleh ayat-ayat yang lain yang saling menjelaskan. Kemudian memiliki kitab selain kitab yang diturunkan Allah. Ini berdasarkan surat 63 ayat 37 sampai 41. Sekarang kita pelajari lebih lanjut, yaitu ciri-ciri yang ketiga, yaitu mereka mengimani hadis selain hadis yang diturunkan oleh Allah. Ini juga sekali lagi berdasarkan Al-Quran, surat ke-4 ayat 45, surat ke-77 ayat 50, dan surat ke-7 ayat 185. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hadis itu menurut pandangan umum adalah merupakan satu sumber dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama sampai saat ini. Jadi sumber hukum itu di kalangan orang Islam itu ada 4, ada Quran, hadis, ijma, qiyas dan sebagainya. Ini adalah berdasarkan analisa atau kesepakatan yang disusun oleh para tokoh-tokoh agama. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Hadis itu menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena menurut anggapan mereka Al-Quran itu dianggap belum jelas atau belum cukup oleh beberapa kalangan orang-orang Islam sendiri. Sedangkan menurut kami Al-Quran sudah sangat jelas. Wal-Quran mubin, Quran sudah jelas, sudah terang, sudah nyata. Namun justru oleh sebagian dari kalangan orang Islam mengatakan, ada yang mengatakan Al-Quran itu belum jelas. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Secara terminologis, hadis itu dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, berbicara ataupun percakapan. Hadis juga dapat diartikan sebagai perkataan, berita, perkabaran ataupun cerita. Jadi kabar itu artinya warta, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lainnya. Itu yang disebut hadis. Jadi hadis itu ada hadis dari Allah, ada hadis dari Nabi, dan ada juga hadis dari orang biasa. Adapun kedudukan hadis menurut pandangan Al-Quran, kita
kaji menurut Al-Quran sebagai berikut. Di dalam surat ke-45 ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haq, fa bi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Yang artinya itulah ayat-ayat Allah yang kami analisakan dia atasmu atau kepadamu secara hak, secara logis, secara benar. Maka dengan hadis mana lagi sesudah Al-Quran dan ayat-ayatnya mereka akan beriman. Ini juga dijunto dengan surat ke-77 ayat 50 senada Fabiyai hadisi badahu yu'minun. Maka dengan hadis mana lagi sesudah Al-Quran kemudian mereka akan beriman. Ini pertanyaan dari Allah. Selanjutnya juga di dalam surat ke-7 ayat 185, alam yanduru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai' wa an asa ayyakuna qadik tarabba ajaluhum wa bi ayyi hadisi badahu yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan pada kerajaan samawat dan bumi dan apa-apa yang Allah ciptakan dari sesuatu, dan mudah-mudahan atau mungkin sungguh telah dekat ajal mereka, maka dengan hadis mana lagi sesudah Al-Quran mereka akan beriman. Pertanyaan senada juga semuanya demikian di dalam Al-Quran dijelaskan. Selanjutnya Al-Quran di dalam surat ke-39 ayat 23 selengkapnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasabbihan masani taksaniru minhu juludul ladina yahsauna rabbahum summa talilu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlil lahu fama lahu min had. Surat Az-Zumar ayat 23 yang artinya sebagai berikut. Allah menurunkan hadis yang lebih bagus, yang lebih baik selaku ketetapan yang disamarkan dan berulang-ulang yang menegakkan bulu rumah pada kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Kemudian menjadi lembutlah kulit mereka dan juga kalbu mereka untuk zikir kepada Allah. Itulah petunjuk Allah yang Dia tunjuki dengannya siapa yang Dia kehendaki. Dan siapa yang Allah sesatkan maka tiada baginya yang dapat memberi petunjuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dari beberapa ayat-ayat tersebut yang berkaitan dengan hadis ini kita dapat memperoleh pelajaran di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Allah mengatakan itulah ayat-ayat Allah yang dihamparkan atau dijelaskan di alam ini untuk menggambarkan keesaan, kekuasaan dan kebesarannya. Kemudian kami membacakannya melalui Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itulah ayat-ayat Allah yang kami analisakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan hadis yang mana lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. Kemudian yang kedua, bahwa kebinasaan dan azab yang berat pada hari kiamat bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah bila mereka tidak beriman kepada Al-Quran ini. Lalu kepada kitab apa mereka akan beriman sesudahnya? Padahal Al-Quran ini adalah penjelas bagi tiap sesuatu yang jelas hikmahnya, hukum-hukumnya, berita-beritanya. Al-Quran ini adalah merupakan wahyu yang terakhir. Artinya siapa yang tidak mau, siapa yang menolak ayat-ayat Al-Quran ini, maka Allah tidak bakal menurunkan wahyunya lagi. Pengertian yang ketiga selanjutnya, bahwa pada faktanya banyak sekali orang yang menyatakan dirinya Islam, tetapi ketika kemudian dianalisakan pengertian dari ayat-ayat Al-Quran, maka dengan lantang mereka justru yang melakukan penolakan, melakukan penyanggahan dan bahkan membantah. Tetapi manakala dibacakan oleh riwayat yang bukan Al-Quran, mereka justru mengangguk-angguk sangat setuju. Misalnya ketika dibacakan Al-Quran menentang secara jelas, secara keras, secara terang-terangan, tapi ketika dibacakan berita dari Bukhari, katakanlah mereka justru sangat setuju. Kemudian kita bertanya, lalu Bukhari itu siapa? Tuhankah beliau? Tuhankah dia? Maka kita hendaklah berpikir secara kritis. Allah yang menurunkan Al-Quran kemudian dianggap belum cukup, kemudian justru manusia yang bisa mencukupkan. Apakah manusia itu justru kekuasaannya melebihi kekuasaan dari Allah? Surat ke-77 ayat 50 tersebut bahkan lebih menyiratkan pesan Al-Quran itu merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah yang wajib diimani.
secara keseluruhan isinya adalah benar dan tidak memiliki celah sedikit pun kekurangannya. Maka justru manusia itu sangat dolim dan bodoh ketika mengatakan Al-Quran belum cukup, Al-Quran belum sempurna, Al-Quran masih belum jelas, masih banyak kekurangannya. Allah yang menurunkan perkataan yang lebih bagus, atau Allah yang menurunkan hadis yang terbaik, yaitu hadis Allah yang terbaik itu disebut ahsanul hadis atau Al-Quran yang agung, yang sebagian lainnya mirip dengan sebagian yang lain di dalam kebagusannya, di dalam ketetapan-ketetapan hukumnya, tidak ada pertentangan di dalamnya, juga terkandung kisah-kisah yang diulang-ulang, hukum-hukumnya, hujah-hujahnya, keterangan dan tilawahnya diulang-ulang. Namun jiwa ini tidak merasa bosan sekalipun dibacakan Al-Quran secara berulang-ulang. Justru menjadi merinding kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka pada saat mendengarnya, karena mereka takut dengan ancaman siksaan yang ada di dalamnya. Kemudian kulit dan hati mereka melunak dan merasa berbahagia sekali dengan janji-janji Allah yang ada di dalam Al-Quran. Pengaruh Al-Quran terhadap diri ini merupakan hidayah dari Allah. Kalau tidak ada hidayah dari Allah, maka ketika dibacakan Al-Quran justru kuping kita menjadi panas, jeping-jeping, saking lera terima, tersinggung dan sebagainya. Tetapi tidak untuk orang-orang beriman. Maka kemudian ditegaskan lagi bahwa kalau hadis itu lebih bagus itu hadisnya Allah, maka sebenarnya hadis-hadis yang lain itu mestinya batal demi hukum. Kemudian kita mau menentang dari mana lagi dengan ayat-ayat tersebut. Allah mengabarkan tentang kitab-kitabnya yang diturunkan bahwa itu merupakan hadis atau perkataan yang paling bagus secara mutlak. Jadi sebaik-baik kitab yang diturunkan dari semuanya itu adalah firman Allah yang disebut Al-Quran di dalam ayat-ayat ini. Lalu apakah kita masih berani menduakan hukum Allah yang artinya musyrik? Allah menegaskan di dalam surat keempat ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Artinya bahwa Allah tidak mengampuni jika diserikatkan atau jika dimusyrikan, dan Allah mengampuni dosa selain musyrik bagi siapa yang dikehendaki. Siapa yang musyrik kepada Allah, maka ketahuilah sungguh dia telah mengadakan dosa yang besar. Oleh karena itu, orang perlu mencermati fakta yang ada. Justru orang yang belajar dengan tekun mengimani hadis-hadis yang hadisnya Allah yang paling bagus, justru kemudian dianggap atau dituduh sebagai ingkar sunnah. Maka melalui forum ini saya mengajak sadarlah orang-orang yang mengatakan seperti itu, bahwa semua hadis-hadis buatan manusia itu tidak ada yang bisa menandingi hadisnya Allah. Lalu salahnya di mana ketika orang belajar Al-Quran justru dituduh sebagai ingkar sunnah, atau Al-Quran itu sebenarnya menjadi petunjuk hudalinas, hudalil mutakin, tetapi justru ketika dipelajari setelah dianalisa justru kemudian menjadi sesat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebetulnya tuduhan ingkar sunnah itu hanyalah tuduhan dari manusia, itu bukan tuduhan dari Allah. Maka ya biarkan saja. Justru orang yang menolak hadisnya Allah itulah yang nanti akan binasa. Maka kembalilah pada hukum Allah agar terhindar dari azab dan kebinasaan. Ditegaskan lagi dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika sampai pada mereka dari Allah yang membenarkan bersama mereka, padahal dulunya minta pembukaan atas orang-orang yang kafir itu, maka ketika sampai pada mereka apa yang mereka kenal, lalu mereka mengingkarinya, maka laknat Allah untuk orang-orang yang kafir. Saudaraku, dari beberapa ayat tersebut menjadi penjelasan untuk bahwa orang-orang yang ingkar Quran lah yang nanti akan dilaknat oleh Allah. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, laknat itu artinya dikutuk atau dikutuk, ataupun doa-doa ataupun kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan ataupun bencana kepada seseorang.
laknat yang dilihat dari sudut pandang Sang Pencipta maka akan memiliki arti sebagai tindakan yang menjauhkan dari rahmatnya. Orang yang dilaknat oleh Allah maka akan jauh dari rahmatnya Allah. Artinya orang yang dilaknat oleh Allah nanti akan mendapatkan kesengsaraan, kebinasaan dan penderitaan yang berkepanjangan. Kemudian laknat dari sudut pandang makhluk artinya sebagai doa atau cacian yang peruntukannya terhadap orang-orang tertentu. Untuk agar kita tidak terhindar dari laknat Allah dan laknat dari orang-orang, maka adalah kita kembali kepada hukumnya Allah, mengambil hukum yang Allah turunkan. Sekali lagi bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk menjadi pelaksana hukum, bukan membuat hukum. Jadi Nabi Muhammad sendiri juga tidak berani membuat hukum atau menyampaikan hukum di luar Al-Quran. Kemudian justru yang ada justru faktanya sebaliknya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya dan senantiasa memimpin kepada jalan yang diridhoinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.